Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang terhormat Ibu penasehat kita, alhamdulillah pada siang hari ini berada di tengah-tengah kita, dan beliau adalah sumber semangat dan inspirasi kami untuk selalu berkegiatan. Mudah-mudahan Bunda selalu mendampingi kita, sehat selalu bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang kita orang penting untuk kita. Kenapa? Karena kita Majelis Taklim itu berada di bawah bidang Bimais. Jadi makmur tidaknya Majelis Taklim kita ini sangat tergantung dari pendampingan beliau, Bapak Kabid Bimais. Dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Kandidat Doktor Al-Haj Bapak Junaidin Al-Magister. Kebetulan beliau sama-sama dengan saya dengan beliau itu ada di UIN Datuk Karamah Palu saat ini lagi menempuh pendidikan. Mohon doanya ibu-ibu supaya kami bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, amin ya rabbal alamin. Dan teristimewa semua jemaah Majelis Taklim Al-Ikhlas, DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Tanpa kehadiran ibu-ibu di majelis taklim kita, rasanya pertemuan kita kurang bermakna. Oleh karena itu kami berharap semua kita bisa kedepannya lebih berkesinambungan lagi, hadir lebih banyak lagi di majelis taklim kita ini. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini diberikan kesehatan, keafiatan, berkumpul dalam jemaah majelis taklim. Dan selawat salam jangan kita lupakan untuk selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini adalah saya selaku ketua majelis taklim ingin bercerita sedikit bahwa kita punya majelis taklim ini terakhir ada pertemuan itu tahun 2019 sebelum pandemi, dan itu kegiatannya adalah pelatihan tahsinul qiraah. Dan alhamdulillah peserta pada saat itu sangat antusias, semuanya meramaikan kegiatan itu. Lalu setelahnya karena pandemi, akhirnya kegiatan kita sementara vakum. Dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan pertama lagi setelah pandemi, cikal bakal nantinya akan berkelanjutan setiap bulannya. Setiap bulannya kami harapkan ini insya Allah bisa terlaksana. Tentu dengan dukungan ibu-ibu semua, dukungan juga Bapak Kepala Bidang Bimais selaku orang tua kami. Sejahtera tidaknya Majelis Taklim Al-Ikhlas DWP Kementerian Agama itu tergantung sebetulnya dari pembinaan Bapak Kabid Bimais yang selalu kita berharap menaungi kami, mengayomi kami, dan memasukkan kami dalam programnya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Dan saya masih mengingat waktu itu Pak Kabid adalah orang yang pertama kami eksekusi tidak dibayar. Waktu itu kebetulan di rumah saya tempatnya pengajian, dan saya sangat malu pada waktu karena sebetulnya kami menyiapkan uang, tapi karena terlanjur anggota sudah mengatakan oh sudah ini mesti digratiskan karena kita diayomi oleh yang kebetulan pada waktu itu Bapak masih di Bimais juga ya. Jadi alhamdulillah, dan itulah cikal bakalnya kemudian kami memikirkan kembali bahwa ini harus terus berlanjut. Kalau kendalanya mungkin karena penceramah, maka kemarin sore saya mengantarkan surat
untuk kemudian dibuatkan penceramah selama 2 tahun. Di situ materinya sudah lengkap, tinggal penceramahnya seperti itu, sehingga kami kemudian bisa keliling-keliling rumah, mungkin bisa bergilir di rumahnya ibu-ibu kabit dulu, kemudian kami yang dari anggota juga bisa ditempati rumahnya. Mudah-mudahan dengan niat suci ini, insya Allah keberkahan rezeki untuk kita bisa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu informasi dari pengurus. Selanjutnya sebelum kita masuk ke ceramah, saya mohon perkenan dari Ibu Penasehat kita, Ibu Penasehat Majelis Taklim Al-Ikhlas DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Ibunda Haja Husna, kami persilakan. Taklim ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah vakum, sudah sempat berhenti, mungkin karena dikarenakan pandemi atau barangkali yang hadir juga tidak selalu banyak, yang hadir hanya itu saja, jadi barangkali masih divakumkan dulu. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan perdana kita, dan saya berharap semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir lagi. Jadi biasanya segala sesuatu itu kalau baru dimulai, hanya baru dimulai itu dan akhirnya diakhiri lagi. Jadi insya Allah ini pertemuan yang pertama dan seterusnya. Dan meskipun saya tidak hadir, saya minta ibu-ibu tetap semangat, karena di sini ada ketuanya, ada wakil-wakil ketua, pengurus dan semuanya. Jadi meskipun saya tidak ada di tempat, tetap kegiatan seperti ini harus kita lakukan, karena memang sudah dijadwalkan. Ketua juga sudah menjadwalkan untuk 1 tahun ke depan untuk kegiatan majelis taklim kita ini. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu yang belum sempat hadir sekarang ini, mungkin ada rumahnya yang berdekatan atau sering ketemu, jadi ibu-ibu diajak supaya lebih rajin lagi hadir ke majelis taklim ini. Sebab biar bagaimanapun majelis taklim ini adalah ajang kita untuk bersilaturahmi. Jadi tujuan kita ke majelis taklim itu bukan cuma untuk kumpul-kumpul, bergosip atau makan-makan, tapi lebih dari itu kita mencari ilmu yang baik dan bersilaturahmi. Sebab kalau bukan di majelis taklim seperti ini, kapan lagi kita kumpul-kumpul? Apalagi istri-istri pegawai yang notabene kerjanya di rumah. Kalau barangkali kalau sesama PNS itu sering ketemu. Kalau istri-istri kan nanti seperti ini baru ketemu lagi. Barangkali pertemuan Dharma Wanita atau majelis taklim. Jadi jangan sia-siakan pertemuan ini. Karena pertemuan ini tidak setiap hari juga, hanya 1 bulan 1 kali. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu jangan sia-siakan pertemuan ini. Kalau boleh jangan jadikan alasan mungkin tidak dikasih izin sama suami atau anak-anak, tidak mengizinkan kepada ibu-ibu, apalagi kita datang ke majelis taklim untuk mencari ilmu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, jadi insya Allah jangan ini pertemuan yang terakhir. Insya Allah kedepannya lagi kita lebih rajin lagi hadir, dan insya Allah lebih banyak lagi yang hadir. Sebab pertemuan kemarin juga waktu pertemuan rutin DWP itu di rumah saya, di rumah dinas, barangkali yang hadir juga hanya ini saja. Jadi saya minta kalau bisa lebih banyak lagi yang hadir. Jangan yang ini terus selalu ketemu dengan saya. Sementara jumlah anggota kita ini lebih dari 100, tetapi yang hadir barangkali hanya bisa dihitung dengan jari. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau kepada ibu-ibu mungkin yang masih malas hadir,
tolong diajak yang rumahnya berdekatan atau yang sering ketemu di mana saja, nanti ibu-ibu sampaikan kepada teman-teman supaya lebih giat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua DWP kami Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku pembina Majelis Ta'lim DWP Kemenak Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh unsur pengurus pembina, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim DWP Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh pengurus dan anggota yang hadir pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah di kegiatan Majelis Ta'lim DWP ini sebagai kegiatan perdana setelah kurang lebih 2 tahun sama dengan usia COVID ya, terhenti ya kegiatannya. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai kembali kegiatan yang terkait dengan majelis taklim kita, dan majelis taklim ini adalah salah satu pendidikan agama dan keagamaan. Ini adalah salah satu pendidikan non formal ya. Nah, karena itu kita di Kementerian Agama ini kalau terkait dengan majelis taklim, nah, kita tidak bisa menolak ya, karena majelis taklim ini bagian dari kita, bagian dari kita Kementerian Agama. Apalagi majelis taklim adalah majelis taklim DWP ya. Ini lagi-lagi ini tidak bisa kita menghindar ya. Makanya tadi Ibu Pembina sudah menyampaikan harapannya kepada kita semua, arahannya agar benar-benar kita mengikuti, menseriusi ya, majelis taklim ini. Jangan hanya di awalnya saja ya, kita semangat ya, karena biasa begitu ya, awalnya saja kita ini atau awalnya begini tapi akhirnya itu seperti begini ya. Ya, jangan, ini harus ada perkembangannya ya. Kalau hari ini ya masih perdana mungkin masih ada toleransi ya. Ya, tapi berikutnya sudah harus ini ya, sudah harus bertambah lagi, karena saya kira banyak anggota majelis taklim kita ya di DWP Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi saya sebelum ke sini saya sudah melihat ini proposalnya, permohonannya ini DWP ini ya, Majelis Taklim DWP. Iya. Sudah ada di meja saya untuk mengisi penceramah ya, pemateri ya, pemateri dalam kegiatan Majelis Taklim ini kurun waktu 1 tahun ini dari bulan Juni 2022 sampai Mei 2023, 2 tahun berarti ya, 2 tahun ya. Saya lihat tema-temanya itu, saya baca tadi ya. Saya karena baru tadi saya baca ini, saya kaget rupanya sudah ada tema ini ya. Dan saya lihat tema-temanya itu bagus, tema-tema kajiannya itu semua pendekatan fikih ya. Ada kajian-kajian keagamaan, terutama yang dominan saya lihat pendekatannya lewat ini kan, pendekatan fikih. Ya, saya tadi sempat berpikir kalau kita runut siapa-siapa yang bisa bawa materi ini dengan judul-judul yang ada, kita kekurangan tenaga sesungguhnya di Kemenak itu. Ya, mungkin nanti karena ini 2 tahun, ya mungkin kita juga akan ambil narasumber dari
dari kota yang terdekat ya, dari kota Palu mungkin bisa juga kita ini. Selain di Kanwil kan ada kabit ada Pak Kabak TU, ada kabit madrasah, kemudian juga ada teman-teman di subkoordinator itu di seksi ya. Saya kira ada beberapa yang bisa kita delegasikan untuk membawakan materi nanti dalam kegiatan majelis taklim ini. Apalagi tema-temanya ini, tema-tema ini ya. Nah, nanti itu permohonan itu akan kita bicarakan nanti di internal kita di Mas Islam seperti apa nanti, apakah kalau memang tidak cukup tenaga kita di kantor ya mungkin kita bisa menyeberang ke akademisi mungkin ya, bisa juga dosen ya. Saya ada pemikiran seperti itu ya, mungkin dosen atau ustadz-ustadz yang mungkin ada di madrasah boleh kita ini juga kita berikan kesempatan untuk membawakan materi. Ibu-ibu sekalian, ya kita pertemuan perdana ini saya kira saya tidak terlalu panjang juga untuk ceramah ini karena saya ada kegiatan ke Marana hari ini berkaitan dengan Ru'yatul Hilal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah ya, di Marana ya. Insya Allah sebentar bersama-sama rombongan termasuk Pak PLH, Pak Kabak TU juga bersama-sama dengan kami sebentar ke Marana. Jadi karena itu kemarin saya dihubungi oleh Ibu Ketua Majelis Taklim. Nah acaranya kan seharusnya sesudah asar, tapi karena bersamaan dengan kegiatan ini saya meminta waktunya kalau bisa dipercepat ya, jam 2 ya. Alhamdulillah ini sudah pas ini waktunya. Malah saya kaget kemarin jam 11. Oh, berarti ini harus lebih cepat lagi nih. Ya ternyata ya ini strategi saja ini ya supaya ibu-ibu kita yang tergabung di Majelis Taklim ini bisa mengukur waktunya, bisa lebih cepat bergegas untuk hadir di acara Majelis Taklim ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Ibu-ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menginformasikan kepada kita. Hadis itu berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Nabi, tidak dianggap beriman seseorang itu sampai aku, kata Nabi, lebih mereka cintai daripada atau ketimbang orang tuanya, ketimbang anak-anaknya, dan ketimbang manusia yang ada ya, di bumi ini. Kalau kita menyimak hadis ini, ada dua pesan yang Nabi sampaikan kepada kita. Pesan yang pertama bahwa tanda atau indikator dari keimanan kita itu adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi tanda dari keimanan itu adalah cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah itu adalah merupakan syariat agama atau ketentuan hukum, sehingga yang namanya syariat pasti banyak manfaat, pasti banyak hikmah, pasti banyak maslahat, kebaikan-kebaikan di dalamnya ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, atau kalimat sederhananya, bagaimana tanda-tanda kita atau seseorang itu cinta kepada Rasulullah? Ada sebuah pepatah Arab mengatakan seperti ini,
Wa min alamatil hub kasratu bidzikril mahbub. Ya. Dan di antara tanda-tanda orang yang mencintai itu adalah orang itu sering menyebut-nyebut orang yang dia cintai. Ya. Jadi tanda dari cinta itu, cinta seseorang itu dia selalu menyebut orang yang dia cintai. Kalau ya suami cinta istrinya pasti selalu disebut-sebut istrinya. Ya. Tidak melihat waktu. Ya. Cinta itu tidak temporer, selalu dia sebut. Ya. Istri juga begitu, ya suami begitu, selalu menyebut ini ya, menyebut pasangannya. Tapi itu tanda cinta. Ya. Bagaimana ibu ya? Ya. Selalu di WA. Iya, selalu di WA. Ketika bapaknya ke kantor, ya ini kita selalu servis berangkatnya, pulangnya apalagi. Ya. Ya, itu tanda-tanda cinta. Ya, selalu disebut-sebut. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka sering-seringlah sebut Nabi itu. Sering-sering sebutlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya kita baca salawatan, syair-syair, membuat syair-syair, ya bersalawat. Ya. Kan ada syair, ada salawat naria, ada salawat tibil qulub, ya, macam-macam ya salawat itu sekarang ini. Ya mungkin nanti ke depannya ini kalau majelis taklim sudah aktif ini mungkin di ini dulu ya, diawali dengan salawatan. Nah saya kan yasinan. Nah, saya kira itu lebih bagus lagi ya, biar kelihatan semangat ya. Jadi diawali dengan zikir-zikir atau salawatan terlebih dahulu. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu untuk mengukurnya itu sering-sering sebut ya Nabi kita Muhammad SAW lewat syair-syair, ya lewat salawat-salawat dan lain sebagainya. Saya teringat ada salah seorang ya di masa Bani Umayyah, ada seorang laki-laki, dia ini kebetulan memang ahli penyair. Kalau kita mereka-mereka yang pernah mengenyam pendidikan di IAIN misalnya, terutama di Fakultas Adab jurusan Bahasa Arab, itu mereka pasti kenal ini penyair ini, namanya siapa? Fazardak. Ya. Fazardak ini adalah seorang penyair Islam. Dia sukanya membuat syair-syair yang selalu syair-syairnya itu memuji keindahan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Fazardak ini ada satu kebiasaannya, setiap tahun itu selalu mengambil kesempatan untuk berhaji. Ya. Selalu dia berhaji. Setelah melakukan ritual ibadah haji, menyelesaikan ritual ibadah hajinya, maka Fazardak ini kemudian menuju ke Madinah dan kemudian dia berziarah ke makam dari Nabi kita Muhammad SAW. Di makam Nabi Muhammad itu beliau selalu bersalawat dan selalu membuat syair-syair yang indah tentang Rasulullah. Nah, satu ketika rupanya Fazardak ini ada seorang laki-laki yang memperhatikan ya beliau. Tapi Fazardak ini tidak tahu, ya tidak curiga. Ada seorang laki-laki tua yang memperhatikan Fazardak ini. Maka orang tua ini kemudian mendekati Fazardak dan dia menghampiri ya Fazardak ini, berbincang-bincang, berbicara dan begitu akrabnya. Dan Fazardak tidak sedikit pun curiga dengan orang tua ini. Diajaklah Fazardak ini ke rumahnya ya. Ke rumahnya orang tua ini untuk dijamu, diberi makan. Karena ya itu tadi orang tua itu menganggap bahwa Fazardak ini luar biasa. Dia sampaikan kepada Fazardak. Karena di makam Nabi dia selalu bersalawat, membuat syair-syair indah tentang Rasulullah. Nah, sesampainya di rumah orang tua itu, apa kemudian terjadi? Fazardak ini ternyata kemudian diikat oleh orang tua itu, diikat. Ya. Di apa istilahnya kalau kita itu ya? Sandra. Disekam ya, disandra ya.
Ini bukan Sandra ini. Jadi disandra, diikat dan dianiaya sampai kemudian lidah dari Fazardak itu digunting oleh orang tua itu, dipotong. Nah, Fazardak ini merasakan kesakitan, yang merintih kesakitan dia, dan orang yang laki-laki tua ini kemudian berkata, saya ini adalah orang yang paling tidak suka melihat orang yang memuji-muji Rasulullah, memuji-muji Muhammad. Rupanya orang ini benci kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Jadi dia tidak suka ini. Ada orang, apalagi di makam Nabi, di makam Muhammad itu selalu memuji Muhammad, orang yang sudah meninggal dunia. Nah, orang ini tidak suka dengan itu. Rupanya dia benci Muhammad SAW. Digunting ininya. Nah, akhirnya dia menyampaikan, apa sekarang yang kau lakukan? Silakan kalau kau mau bersa'i, mau bersalawat, silakan. Nah, ini kalau orang sudah tidak punya lidah kan tidak bisa lagi kenapa-apa. Ya. Nah, akhirnya dilepaslah Fazardak ini. Dia keluar dari rumahnya, dia berjalan dengan tertatih-tatih dengan kesakitan. Ini kan bagaimana sakitnya lidah itu dipotong. Dengan tangisan yang luar biasa di Fazardak, tiba-tiba kemudian dia sampai kembali di Madinah dan terus sampai di makam Rasulullah Muhammad SAW. Di makam Rasulullah itu Fazardak kemudian mengeluh. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kata apa yang saya lakukan selama ini, saya sering memuji engkau, sering bersalawat, membuat syair-syair yang indah, memuji tentang keindahanmu. Andai kata itu adalah sesuatu yang tidak engkau ridhai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biarkanlah lidah saya ini terus terputus, terpotong. Tapi andai kata, ya kata Fazardak itu dalam doanya, keluhannya itu kepada Nabi Muhammad, andai kata itu adalah perbuatan baik engkau ridhai, maka kembalikan lidah saya yang terpotong. Begitu kata Fazardak. Sampai akhirnya Fazardak ini tertidur. Ya, dia tertidur. Ini riwayat ini di masa Bani Umayyah ya. Dia tertidur. Besok paginya dia ya dalam tidurnya itu dia bermimpi sebelumnya. Dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau dalam Islam, kalau kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, didatangi Rasulullah, itu betul itu. Ya. Kalau dalam Islam. Ya. Jadi Fazardak itu dalam mimpinya dia bertemu Rasulullah. Rasulullah datang kepadanya. Rasulullah kemudian berkata kepada Fazardak, apa yang kau lakukan selama ini, membuat syair-syair tentang diri saya, engkau bersalawat kepada saya, nah itu adalah perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah. Itu kata Rasulullah dalam mimpinya ya, Fazardak. Akhirnya dalam mimpi itu Nabi meminta, mana potongan lidah? Nah, diminta itu potongan lidah Fazardak. Mana potongan lidah? Nah, dalam mimpi itu diberilah potongan lidah itu kepada Rasulullah oleh Fazardak. Dan disambung kembali lidahnya. Ketika dia tersadar, besok paginya dia bangun. Begitu kagetnya dia, ternyata lidahnya kemudian tersambung kembali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Bahwa ternyata mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan banyak keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan. Cinta kepada Rasulullah itu akan membawa kebaikan-kebaikan kepada kita. Banyak keajaiban yang akan kita dapatkan. Ada-ada saja. Ya, ada-ada saja. Kalau kita punya hajat yang besar, kita punya keinginan yang besar misalnya, jangan lupakan untuk memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa bersalawat. Jangan tinggalkan itu. Ya. Kalau kita punya hajat yang besar, bahkan salawat ini itu menjadi bahagian dari sebenarnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya sholat 5 waktu yang kita lakukan atau sholat-sholat sunnah itu kan tidak lepas dari memuji Rasulullah lewat salawat. Misalnya tahiyat yang
pertama Allahumma sholli ala, itu kan sholawat. Artinya kalau kita tidak mengucapkan sholawat dalam ibadah, maka ibadah kita itu batal. Makanya harus bersalawat. Dalam berdoa pun, ketika kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli, harus dengan salawat. Kemudian doa itu kita tutup dengan salawat, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu pentingnya ini salawat ini. Jadi ada sebuah hadis menyatakan, atau ada sebuah ini ya, bukan hadis ya, itu kalimat ini ya, hikmah, seperti hikmah begitu ya. Ada kalimat hikmah mengatakan, a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salatu ala Muhammad, ya. Seluruh amal perbuatan itu, ya, antara diterima dan ditolak, illa salatu ala Nabi Muhammad, ya, kecuali salawat kepada Nabi. Kalau ibadah-ibadah lain kan belum tentu diterima. Kita tidak tahu sholat kita itu diterima atau tidak, kan kita tidak pernah tahu. Makanya ada hadis mengatakan, man qama min qiyamihi ila ta'am. Banyak orang yang mendirikan sholat, tapi sholatnya itu tidak ada apa-apa yang dia dapatkan kecuali hanya lelahnya saja, hanya kelelahan saja. Nah, artinya memang sholat itu kan kita tidak bisa tahu apakah sholat yang kita lakukan diterima atau tidak. Begitu juga dengan puasa. Nabi menyatakan, man shoma ramadhana apakah min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, tetapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini artinya bahwa puasa itu juga kita tidak pernah tahu apakah puasa kita itu diterima atau tidak, ya. Tapi kalau salawat itu akan diterima, ya. Karena yang disebut di situ adalah Nabi kita, ya, bukan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan salawat kita itu sesungguhnya Nabi tidak membutuhkan itu, doa itu, salawat itu. Karena salawat yang kita ucapkan itu akan kembali lagi ke kita. Kita sering mengucapkan salawat kepada Nabi, salawat itu akan kembali ke kita. Saya bisa analogikan seperti ini, ya. Nabi Muhammad itu seperti bejana yang besar yang berisi air penuh. Kemudian kita tumpah lagi air di situ, di bejana itu, maka air itu kemudian akan menimpa muka kita. Begitu juga salawat. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka salawat itu akan kembali ke kita, bukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kembali ke kita. Jadi salawat itu adalah merupakan syariat, ya, syariat agama, dan itu diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah merupakan syariat, ya, syariat agama, karena itu diperintahkan oleh Allah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah itu dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita membiasakan untuk bersalawat. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha, ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah itu akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita bersalawat 100 kali, maka Allah itu akan bersalawat 1000 kali kepada kita. Jadi begitu utamanya itu kita bersalawat. Karena apa? Memang karena Nabi kita Muhammad ini adalah Nabi yang istimewa dan adalah manusia pertama yang diciptakan sesungguhnya. Hakikatnya sebenarnya yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bagaimana dalam syair-syair atau dalam hadis-hadis, laulaka, ya. Seandainya bukan karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan ini bumi dan seluruh isinya. Jadi begitu istimewanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kita membiasakan diri untuk selalu bersalawat dalam hidup. Dan salawat itu harus dibedakan dengan kasidah. Kalau kasidah itu kan, ya, misalnya kan
ada lagu-lagu yang bernuansa Islam, ya. Tapi dia bukan salawat ya. Ada juga kasidah yang isinya salawat. Beda dengan salawat ya, seperti tadi salawat naria, salawat tibil qulub. Nah itu memang doa-doa puji-pujian yang memang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah karena kita ini termasuk pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Kita termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita, oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran, dan kita yakini, kita imani apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan insya Allah kita semua akan terselamatkan di dunia ini. Nah karena itu jangan pernah kita meninggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad ya. Termasuk bersalawat di dalamnya, bersalawat kepada keluarganya ya. Makanya kan ada istilah wa ala alihi wa ashabi ya, kepada salawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Jadi ini perlu kita lakukan secara terbiasa dalam hidup ini terus menerus. Nah kadang-kadang kan kita juga biasanya sudah karena kesibukan, nah kita tidak lagi ini ya, tidak hal-hal kecil ya, hal-hal kecil seperti ini kita tidak lagi perhatikan. Ya. Nah saya kira ibu-ibu sekalian, mungkin ini ya inti ceramah saya sore ini. Ini apa, pertemuan perdana. Saya tadi melihat judulnya ini, kalau tidak salah masalah tadi ya, masalah ibadah muamalah kalau tidak salah ya. Ya kalau terkait dengan persoalan muamalah ini, saya kira cakupannya cukup luas ya. Termasuk kita hadir di sini sebenarnya bermuamalah ya. Kita berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam ikatan silaturahim yang kuat. Nah ini harus selalu kita jaga bersama ya, silaturahim ini, hubungan muamalah ini, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Saya kira perlu kita banyak memperbaiki ya berbagai hal dalam hidup kita, termasuk hubungan antara sesama, karena kita hidup ini tidak bisa lepas dari persoalan, dari masalah. Kadang-kadang tanpa sadar bicara kita, ya, tutur kata kita, apalagi mungkin ada perbuatan kita yang tanpa kita sadari kita sudah melukai hati orang, kita sudah ini ya, sudah menyinggung perasaan orang lain. Nah karena itu kita dalam agama ya banyak melakukan muhasabah ya, banyak melakukan riyadhah, latihan untuk selalu memperbaiki diri ya. Dalam sebuah ayat disebutkan ini ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi hari kemudian nanti itu harta benda itu tidak ada lagi manfaatnya. Tidak ada lagi manfaatnya. Anak-anak yang kita banggakan itu, yang kita cintai itu sudah tidak lagi bermanfaat buat kita. Illa man atallaha biqalbin salim, ya, kata Allah. Kecuali orang yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi para ulama mengartikan kalbin salim itu atau kalbun salim itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Hati yang luput dari perbuatan dosa ya. Itu hati yang bersih, hati yang terselamatkan, kalbun salim ya. Bagaimana hati kita bisa bersih? Lewat taubat. Rasulullah itu sebagai panutan kita ya, selalu beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah ya, 70 kali dalam sehari. Kalau Nabi bisa beristighfar sampai sebegitunya, maka kita pun seharusnya seperti itu. Apalagi Nabi memang sudah dijamin ya, bersih dari dosa, tapi Nabi itu masih tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah ya. Jadi kita ya selalu jangan menganggap diri kita ya bersih, suci. Nah kita ini penuh dengan noda ya, penuh dengan dosa,
dan dosa itu harus selalu kita hapus ya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan begini, ya kalau apa namanya, kita hidup ini tidak usahlah ini ya, artinya semau gue saja, yang begitu. Ada kan orang bergampang seperti itu. Kita hidup semau gue saja. Ya. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti di hari kemudian Allah juga pasti akan mengampuni kita. Kan begitu. Ya, memang orang yang berbuat dosa itu akan akan dihapus dulu dosanya, akan dibersihkan dulu. Dibersihkan di mana? Di neraka. Ya, orang yang berbuat dosa itu. Tapi kita harus berhitung, itu lamanya di neraka itu sama dengan satu hari di akhirat ya. Satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Jadi kita kan ada orang seperti itu. Ya. Ya. Artinya ya menganggap enteng saja, kan ujung-ujungnya Allah juga akan hapus dosanya. Tidak seperti itu. Nah, ada sebuah riwayat ini, saya sebagai poin terakhir saya sampaikan ke ibu-ibu sekalian. Saya banyak bercerita saja ini. Ada seorang laki-laki ya, ini kehidupannya ini penuh dengan dosa. Nah, ini riwayat saya baca beberapa waktu yang lalu di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih dari Imam An-Nawawi. Jadi Riyadhus Shalihin ini adalah kitab karangan Imam An-Nawawi, dan hadis-hadis di dalamnya itu adalah hadis-hadis sahih. Dalam pengantar kitab Riyadhus Shalihin itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini betul-betul adalah hadis sahih. Nah, tidak ada hadis-hadis yang diragukan di dalamnya. Ini dalam pengantar kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu. Nah, dan di Riyadhus Shalihin ini kalau kita buka ibu-ibu sekalian, saya kira Ibu Haja, Ibu Ketua ini kan ini calon dokter juga ini. Beliau biasa juga ini ya. Saya kira sering juga begitu ya, buka-buka kitab, rujukan-rujukan, sumber rujukan kita. Di dalam Riyadhus Shalihin penjelasannya sangat detail, sangat umum ya, umum ke ini ya. Ada argumentasi hadis, kemudian setelah hadis itu kemudian ada penjelasan-penjelasan, dan penjelasan itu juga disertai dengan hadis. Nah, itu di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ada satu hadis yang saya ingin angkat di sini, riwayat ini. Dia cukup panjang. Ada seorang pemuda, dia ini memang dia bergelumur dengan dosa, dengan maksiat ya. Nah, satu ketika, salah satu perbuatan dosa yang dia lakukan, dia membunuh orang itu sudah 99 orang jumlahnya dia bunuh. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar cerita ini. Dia sudah membunuh 99 orang. Nah, tiba saatnya, ya namanya, ya mungkin seperti dia sudah dapat hidayah, dia ingin bertaubat. Dia bertanya di salah satu kampung yang dia lewati, adakah orang alim, orang ahli ibadah di sini? Coba tunjukkan kepada saya ingin bertemu dia. Jadi ditujukan oleh masyarakat, ada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah di sini. Ahli ibadah bukan ahli ilmu, ya. Ahli ibadah. Kesanalah dia. Sesampainya di sana, dia bertanya, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah taubat itu masih ada buat saya? Nah, ini orang yang ahli ibadah ini karena tidak didukung dengan ilmu, dengan sumber ilmu yang kuat, dia kemudian berkata, tidak ada lagi ampunan buat kamu. Ya. Tidak ada ampun bagimu. Jadi orang ini karena dikatakan seperti itu, maka dia bunuh lagi ini ya, jadi dia bunuh lagi, genap 100 orang yang dia bunuh. Dari 99 orang jadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian setelah itu dia berjalan lagi ke satu kampung dan dia bertanya ke masyarakat yang tinggal di situ, adakah orang yang alim, yang ahli ibadah di tempat ini? Saya ingin bertemu dia. Ditujukan oleh masyarakat, bertemu kembali dia, dan dia sampaikan, saya ini sudah membunuh 100 orang manusia. Apakah masih ada pintu taubat buat saya? Maka orang yang ahli ibadah itu, yang juga ahli ilmu, dia mengatakan, selama ya
selama napasmu belum sampai di kerongkongan, tadikan napasmu belum sampai di kerongkongan, ya, dan selama matahari itu belum terbenam di timur, maka ampunanmu itu tobatmu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembiralah orang ini, ya, senangnya bukan main dia. Nah, sang alim ini memberi nasihat, kalau kau ingin baik, tetap konsisten, istiqamah dalam kebaikan, saya sarankan, ya, supaya engkau menuju ke satu tempat yang di situ, di dalamnya itu adalah banyak sumber kebajikan, banyak orang-orang baik di dalamnya. Tinggalkan kampungmu itu. Ternyata kampungnya ini kan kampung maksiat, tempat berbuat dosa. Jadi karena pengaruh lingkungan itulah yang menyebabkan dia juga. Nah, ini kalau kita di pendidikan ini kan pengaruh lingkungannya sangat besar ini bagi anak-anak kita. Ya. Pengaruh lingkungan ya dalam sekolah. Akhirnya kemudian disarankan seperti itu, dia meninggalkan kampungnya. Nah, saya beberapa hari yang lalu pernah ditanya begini, ya, di Palu ini, Ustaz, ada kita orang punya ini kampung ini, kalau saya bertetangga ini dengan kampung narkoba. Nah, gimana caranya kita orang ini bisa terhindar dari ini? Ya, kampung narkoba, saya kira ibu tahu ini kan? Karena ada viral itu di YouTube itu, di Google itu, di YouTube kalau kita buka ada kampung narkoba ternyata di Palu, ya kan? Ada Al-Khairat, ada kampung narkoba. Saya juga malu, saya banyak keluarga juga di situ, ibu kan. Kebetulan ada keluarga saya di situ. Gimana caranya kita orang itu? So tidak bisa dilarang ini orang di situ. Jadi saya bilang mungkin ada salah satu cara berhijrah keluar saya dari situ, dari kampung. Kalau memang sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa, hijrah saja. Nah, cerita ini seperti itu. Nah, sang alim ini menasihati ini supaya tinggalkan kampungmu, pergi ke satu kampung yang di situ terdapat orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Maka itu dia turuti, dia pergilah ke sana. Tetapi sebelum sampai di tempat itu, dia kemudian meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Nah, maka turunlah dua malaikat Allah yang berwujud manusia, malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya timbul ini ya, percekcokan ini dua malaikat di dalam riwayat itu ya, tarik menarik ini. Nah, malaikat azab mengatakan bahwa dia ini ke neraka, saya akan bawa ke neraka. Malaikat rahmat bilang tidak, orang ini saya bawa ke ini, ke surga. Jadi dialog panjang ini terjadi, tarik menarik antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya Allah turunkan dalam riwayat itu, Allah turunkan satu malaikat lagi berbentuk manusia untuk menjadi mediator mereka. Malaikat itu berkata kepada malaikat rahmat dan malaikat azab, kalau kita untuk mengetahui di mana posisinya orang ini, maka kita ukurlah jarak dia dari tempat dari kampung dia, ya, mana yang lebih dekat, dari kampung dia atau dari tempat yang akan dia tuju. Nah, perjalanannya dia itu dari tempat kampungnya dia atau ke tempat yang dia tuju, maka diukurlah itu. Begitu diukur, ternyata hanya berbeda satu jengkal jaraknya, lebih dekat ke tempat yang akan dia tuju, tempat kebaikan itu. Nah, orang ini ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya semua kembali kepada niat, ya, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Jadi kalau kita ada orang yang sudah mengucapkan niatnya, memohon ampun kepada Allah, sudah bertaubat, ya, dan mungkin belum sempat melaksanakan apa-apa dalam bentuk syariat agama, tapi memang niatnya sudah ingin bertaubat, maka insya Allah itu taubatnya itu akan diampuni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contohnya, ternyata begitu diukur, dia lebih dekat kepada sorga, maka malaikat rahmat itu membawa orang ini ke sorga. Jadi jangan pernah kita bosan untuk selalu berbuat baik dalam hidup ini, termasuk membersihkan kita kalbun salim, ya, hati yang selamat ini selalu kita jaga dengan baik. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai kita pada siang hari ini. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari isi ceramah beliau. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita selalu dihimbau untuk senantiasa berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW di setiap saat, kapanpun itu, bahkan di pertemuan-pertemuan baik formal maupun non formal, kita selalu dianjurkan untuk selalu berselawat, karena dengan berselawat bisa memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya di pada mahsyar nanti, ketika kita dalam situasi sejengkal, ya Pak Ustadz, matahari di atas kita, sehingga peluh itu ada sebatas leher kita, ada yang sebatas dada kita, ada yang sebatas mata, dan itu tergantung dari amalan kita. Nah, pada saat itulah syafaat Rasulullah kita butuhkan. Siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah, maka dia yang akan mendapatkan syafaat di hari kemudian untuk menikmati telaga Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang bisa mendapatkan syafaat itu. Amin ya robbal alamin. Berikutnya Ustadz juga kita menghimbau supaya selalu senantiasa bermuamalah dengan baik kepada sesama kita. Mungkin bukan cuma kepada sesama muslim, tapi juga kepada non muslim. Kita sudah dibekali berbagai hal bagaimana kita memperlakukan sesama muslim kita dalam ukhuwah Islamiyah, dan juga bagaimana kita memperlakukan non muslim yang juga merupakan saudara kita. Mudah-mudahan dengan himbauan Ustadz kita pada siang hari ini, bahkan Ustadz sekarang ini fenomenanya yang terjadi adalah banyak kasus di mana kita kemudian di medsos menghujat orang yang kita tidak mampu untuk meminta maaf kepadanya, karena kita secara langsung tidak bermuamalah. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita sudah menzalimi mereka dengan ucapan kita atau dengan perilaku kita, maka kita berkewajiban memohon maaf sebetulnya. Nah, kalau orang yang tidak bisa kita sentuh untuk memohon maaf, maka celakalah kita. Oleh karena itu, mari kita kemudian bermuamalah, utama aja di medsos, untuk menahan diri, tidak menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika mereka berada dalam sebuah fenomena yang kemudian itu mengandung polemik di sosial media, kita cukup mengatakan auzubillahi min zalik, seperti itu ya. Dan di penghujung ini Ustadz kami lagi-lagi sangat berterima kasih pada Ustadz ya Allah ya Rob, selalu, dan ini akan seperti, jadi tadi itu Ustadz, bukan kita tidak mau memanggil penceramah dari luar, tapi ada filosofinya itu. Kenapa kami jadi ini tolong diperhatikan, karena kami tidak punya apa. Ya, seperti itu. Berarti kalau Bapak Ustadz menginginkan penceramah dari UIN misalnya, itu alhamdulillah sekali Ustadz. Zainal Abidin, Zainal Abidin itu adalah idola kami, tolong dihadirkan di tengah-tengah kita. Tetapi itu lagi kembali ke itu yang satu itu ya cukup. Karena dengan berkesinambungannya ini kami berharap dari rumah ke rumah ibu-ibu kabit juga bersedia untuk ditempati rumahnya, dan terus kami tidak punya satu lagi penceramah di internal kita tidak ya, usah dikasih envelope-nya. Benar. Nah, satu lagi mungkin Bunda ya, Bunda pembina kita, penasihat kita, kami mau memohon ini yang terakhir kepada kepada Kepala Bidang Bimais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, tolong kami jika seandainya tahun ini ada anggaran yang ditujukan kepada majelis taklim, kami bisa diprioritaskan lah kalau begitu. Kami akan memohon proposal kembali kepada Bapak, kapan saja kami siap membuatnya secepatnya, atau kalau perlu kami masukkan saja supaya begitu ada dan mudah-mudahan bukan yang terkait dana yang ditunda tadi itu ditunda untuk dibayarkan. Iya, intinya Pak Ustadz kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khair, sehat selalu, membina kami bersama ibunda tersayang Ibu Sandra. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz di tengah-tengah kami memberikan
kami dalam keadaan dahaga. Lalu kami butuhkan air yang dingin, sejuk, yang bisa menyentuh kalbu kami, maka jadilah air dalam memenuhi dahaga kami. Terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah kedepannya kalau tadi dikatakan harus berselawat dulu sebelum, insya Allah di kedepannya nanti sebelum tadi ini karena disituasikan Ustadz harus pergi ke Marana untuk ru'yat 1 Zulhijjah sehingga kita tidak melakukan itu. Kami mendoakan juga Ustadz lancar perjalanannya menuju ke sana. Sedikit Ibu, saya merespon Ibu punya ini tadi. Mohon izin Ibu Kanwil. Ya, saya ini kan masih terbilang baru ini, masih kurang lebih 2 minggu sama dengan Kabak ini. Saya coba melihat ini postur anggaran kita di BIMAS, terutama untuk akun 53 itu bantuan untuk operasional ormas-ormas keagamaan termasuk majelis taklim. Nah, kemarin rupanya ini kan sudah tengah tahun, ada beberapa yang sudah dicairkan itu untuk ormas keagamaan. Untuk majelis taklim, karena majelis taklim ini kan internal kita, ya, di internal kita. Nah, tentu mungkin perlu ini dulu, pelajari dulu ini, dan mudah-mudahan ada anggaran yang tidak, ya mungkin atau apakah yang tertulis ataupun tidak tertulis, ada yang boleh kita serahkan ke ini. Ya, insya Allah ada, ya. Insya Allah bisa kita sisihkan itu. Ya, saya coba lihat dulu ini aturan mainnya seperti ini, karena ini kan internal kita ya. Majelis taklim DWP, ini kan di internal kita. Berbeda dengan majelis taklim yang di luar sana, yang ada ijobnya, ada izin operasionalnya mungkin, dan itu mungkin yayasan punya atau apa ya, saya kira beda, ada aturan main sendiri. Kalau untuk DWP, ya nanti kita coba lihat dulu, pelajari, mudah-mudahan masih ada anggarannya ini. Ya, ada anggarannya. Nah, ini ada juga bantuan operasional untuk saya lihat kemarin itu. Acara pengajiannya sudah selesai. Bu Santa, terima kasih banyak. Ibu Kabid BIMAS. Lagi menunggu acara berikutnya. Acara apa? Arisan DWP. Ada Ibu Lun. Gimana Ibu Lun? Kayak bakal